Shalom saudara, kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami percaya bahwa semua hari yang Tuhan jadikan adalah hari yang baik buat setiap kami, hari yang indah buat setiap kami Tuhan. Pimpin kami di dalam pendengaran firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi kebenaran yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh hikmat-Mu Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Nyatakan apa yang menjadi kebenaran-Mu dan berikan kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudara, hari ini saya akan share kepada saudara tentang hati yang taat. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang baru, ya, karena ini masih awal-awal tahun, ya, saudara. Kalau kita masih berbicara tentang sesuatu yang baru, maka saya tertarik untuk melihat di Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang baru, maka firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal yang 36, ayat 26 sampai 27 tadi yang kita sudah baca, berbicara tentang bahwa Tuhan telah memberikan hati yang baru kepada kita. Dan apa itu hati yang baru? Yaitu hati yang taat kepada Tuhan. Saudara, berbicara tentang ketaatan itu berbicara tentang sesuatu yang mungkin banyak dari orang Kristen itu sudah mengetahuinya, saudara. Ya. Banyak orang Kristen sudah mendengar, banyak orang Kristen sudah mengetahuinya. Tetapi yang menjadi permasalahan dari sebuah ketaatan adalah bukan seberapa banyak kita mendengar tentang ketaatan, bukan seberapa banyak kita tahu tentang ketaatan, tetapi seberapa banyak kita benar-benar melakukan ketaatan itu di dalam kehidupan kita, saudara. Ada sebuah quotes yang saya kutip dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia berkata begini, bahwa menjadi seorang Kristen itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya bicara soal bagaimana kita melakukan segala aktivitas-aktivitas rohani. Tapi menjadi seorang Kristen adalah benar-benar hanya tentang bagaimana kamu bisa melakukan ketaatan di dalam kehidupanmu. It's really about how well do you obey. Ya, jadi tentang bagaimana kamu benar-benar taat. And the motive of your heart when you do obey. Jadi bagus sekali, saudara. Seorang hamba Tuhan ini berkata bahwa menjadi orang Kristen itu benar-benar tentang bagaimana engkau taat. Dan apa motivasi di dalam hati kita ketika kita lagi melakukan ketaatan itu, saudara. Dan kenapa ketaatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nanti kita akan belajar banyak tentang ketaatan. Dan saya berdoa dan saya berharap bahwa kita semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, ada beberapa kebenaran tentang ketaatan, saudara. Yang pertama adalah begini, saudara. Bahwa ketaatan itu adalah tentang siapa yang menjadi tuanmu. Ya. Ketaatan itu berbicara tentang siapa yang menjadi tuanmu. Nah, ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang mari kita baca baik-baik untuk kita bisa belajar dari pengalaman ini tentang bagaimana ketaatan itu harusnya terjadi. Dan ternyata yang pertama kita berbicara tentang siapa yang menjadi tuanmu. Kita baca di 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke 20, mulai dari ayat yang ke-4 aja, ya. Mulai dari ayat yang ke-4 saya akan bacakan buat saudara sampai ayat yang ke-20, ya, 22, sorry. Di ayat yang keempat firman Tuhan berkata, ini ceritanya bahwa
Tuhan itu sedang, bangsa Israel itu sedang bertempur melawan orang Amalek ya. Jadi Tuhan memerintahkan bahwa tumpaslah semua ya. Tumpaslah semua bangsa Amalek, termasuk ternaknya, termasuk rajanya, termasuk orang-orangnya. Saudara, itu perintah Tuhan kepada Saul. Dan kita lihat, saudara, di ayat yang keempat, lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnya orang-orang menghadang di lembah. Jadi Saul mulai berperang melawan orang Amalek, dan singkat cerita saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini, bahwa Tuhan memberikan kemenangan buat Saul. Ya. Dan tapi masalahnya adalah begini saudara. Masalahnya adalah bahwa Saul itu tidak berbuat persis seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan kata lain adalah Saul itu berbuat setengah kira-kira ya dari apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Saul buat? Yang Saul buat adalah bahwa di ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Jadi yang Saul memilih-milih. Jadi ada ternak-ternak yang bagus dia ambil, rajanya tidak mereka bunuh, ya, tidak dia bunuh. Karena mereka beranggapan bahwa ini ternaknya mungkin bisa dipelihara atau dimakan. Kira-kira begitu, saudara. Di ayat 10 firman Tuhan berkata, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Nah, kalau kita loncat ke ayat yang ke-13 dan 14, firman Tuhan berkata, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Wow, saudara, Saul ini pede sekali ya, saudara ya. Bahwa Saul itu berkata, begitu ketemu Samuel, dia berkata begini, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dia berpikir bahwa dia sudah melakukan perintah Tuhan. Dan di ayat 14, firman Tuhan berkata, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Saul berdalih lagi saudara bahwa kenapa nggak dibunuh? Samuel berkata begitu. Kenapa nggak dibunuh semuanya? Tetapi Saul berkata itu buat Tuhan. Ya. Itu mempersembahkan korban buat Tuhan. Dan singkat cerita kemudian ayat 17 firman Tuhan berkata, sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun kau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu Samuel menegur Saul, saudara. Dan coba kita lihat apa jawaban Saul. Tadi di ayat 13, Saul dengan percaya dirinya berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Wah, dia begitu ketemu dengan Samuel pertama kali dia datang, dia berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ya. Dan di ayat yang ke-20, ini alasan Saul. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Nah, Saul waktu ditegur oleh Samuel pakai excuse, saudara, pakai alasan.
Saul ditegur, kenapa engkau tidak menumpas, nggak melakukan perintah Tuhan? Dan Saul pakai excuse, menyalahkan orang lain. Karena rakyat yang minta. Ya. Karena rakyat yang meminta, maka saya ikuti perintah rakyat. Dan inilah jawaban yang luar biasa dari seorang Nabi Samuel. Tetapi jawab Samuel di ayat yang ke-22, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama dengan seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, hal yang pertama yang kita perlu pelajari dari ketaatan adalah ketaatan itu akan menunjukkan apa yang kita lakukan. Itu akan menunjukkan siapa Tuhan kita. Who is your master? Siapa Tuhan kita, saudara? Di sini dikatakan di ayat yang ke-23, pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ya. Itu bicara tentang ketidaktaatan. Ya. Ketidaktaatan itu disebut dengan kata lainnya adalah sin of divination, atau dosa yang memisahkan, saudara. Kenapa? Karena ketidaktaatan atau disobedience itu berarti kita secara tidak sadar berkata bahwa I am my own God. Saya adalah Tuhannya. Saya adalah tuannya. Saul menunjukkan itu. Tuhan memerintahkan untuk menumpas semuanya. Tapi Saul berkata punya pikiran lain. Wah, ini saya yang ternaknya. Ya. Terus dia mungkin juga dengar perkataan rakyatnya. Dan itu menunjukkan siapa tuannya. Kadang-kadang kenapa kita gagal untuk melakukan ketaatan, saudara? Karena itu menunjukkan siapa Tuhan atas hidup kita. Kalau kita nggak melakukan perintah Tuhan, berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang lain. Dan itu termasuk adalah diri kita sendiri. Saya membayangkan, saudara, pada waktu saya membaca perikop ini, saudara. Samuel itu punya hati yang hancur. Ya. Di ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang ke-11, Samuel sampai berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Samuel itu masih sayang kepada Saul. Ya. Dia berdoa karena Tuhan bilang, aku akan cabut dia jadi raja. Tetapi pada waktu Saul bertemu dengan Samuel, maka Samuel mulai melihat bahwa memang Saul ini benar-benar menunjukkan ketidaktaatan. Dan coba kita lihat apa jawaban dari Saul kepada Samuel, saudara. Di ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Lihat, saudara, ya. Dia pakai alasan ini. Aku telah berdosa, iya aku salah. Tetapi aku takut kepada rakyat. Bayangkan, saudara, berarti Saul lebih takut kepada rakyatnya daripada takut kepada Tuhan. Dan kadang-kadang itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita disuruh melakukan ketaatan, maka ada hal-hal yang kita pilih. Oh, yang ini berat, yang ini ringan. Atau karena ada ketakutan-ketakutan. Jangan-jangan pada waktu saya melakukan ketaatan itu menjadi nggak enak. Dan itu menunjukkan siapa Tuhan atas kehidupan kita, saudara. Di ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka kau akan sujud menyembah kepada Tuhan. Dan kemudian Samuel nggak mau, saudara. Samuel mau pergi. Dan kita lihat apa jawaban Saul. Terus di ayat yang ke-30 firman Tuhan berkata, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Lihat, Saul itu sebetulnya nggak terlalu merasa bersalah. Yang dia takutkan bukan murkanya Tuhan. Yang dia takutkan itu bukan karena dia telah melukai hati Tuhan. Tetapi yang dia takutkan adalah jabatannya, kehormatannya.
Ya, aku memang salah, tetapi hormatilah aku. Ya, dengan kata lain Saul berkata seperti itu. Itu menunjukkan begini, saudara. Saul itu lebih takut kehilangan jabatannya, ya, kehilangan kehormatannya daripada dia kehilangan Tuhan. Dan itu menunjukkan memang bahwa siapa Tuhan atas kehidupannya. Saudara, ini hal yang penting untuk kita pelajari tentang ketaatan. Apa yang kita lakukan, tindakan kita, itu menentukan siapa yang menjadi Tuhan, menunjukkan siapa yang menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Yang kedua, saudara, apa kebenaran dari ketaatan? Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, saudara. Nah, ini adalah ayat yang seringkali menjadi ayat yang penuh menampar saya, saudara. Ya, bahwa ternyata dasar dari ketaatan adalah kasih. Seseorang tidak akan mungkin melakukan ketaatan, tidak akan mungkin taat kepada Tuhan kalau dasarnya itu bukan kasih, karena susah. Makanya itulah jawaban kenapa kadang kita taat, kadang kita nggak taat, saudara. Karena pada saat kita nggak taat, sebetulnya itu adalah pada saat alarm kita berbunyi bahwa kita sedang tidak mengasihi Tuhan. Karena kalau kita coba, kalau saudara pernah jatuh cinta, saya percaya bahwa saudara merasakan ini. Orang yang jatuh cinta itu akan melakukan apa saja terhadap orang yang dikasihinya. Saya banyak mendengar, saudara, cerita-cerita dari teman-teman saya yang lagi jatuh cinta. Ada yang setiap hari naik motor, setiap minggu naik motor untuk pacaran ke Bali, dia dari Lombok. Ada teman saya lagi yang cerita, saudara, lebih heroik lagi. Dia menyeberang 2 pulau, naik motor, saudara. Ya. Dia nyebrang, dia waktu itu tinggal di Sumatera, nyebrang ke Jawa, nyebrang ke Bali, hanya untuk bertemu dengan kekasihnya. Dan waktu saya tanya, nggak capek itu apa? Ya, apa nggak capek itu di motor berpuluh-puluh jam, saudara? Ya dia bilang pasti ada istirahatnya. Tapi saya bilang nggak capek, dia bilang enggak. Apakah nggak berat? Enggak. Kenapa? Karena saya itu membayangkan bahwa orang yang saya kasih itu sangat senang dengan apa yang saya lakukan. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Bahwa Tuhan senang dengan anak-anak yang taat. Makanya tadi di Yeskiel 36 firman Tuhan berkata, aku mau memberikan hati yang baru. Hati yang baru apa, saudara? Hati yang taat. Dan hati yang taat itu dasarnya adalah karena kasihnya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka tidak akan ada bantahan dalam kehidupan kita pada waktu Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu. Sama seperti Abraham, saudara. Contohnya, Abraham sudah menunggu sekian lama untuk dia memperoleh anak. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba anak yang sangat dikasihinya. Ya, pada waktu nunggu anaknya aja, Abraham sampai sempat melakukan kesalahan. Ketidaktaatan Abraham berdampak sampai sekarang, kalau kita tahu semua. Ya. Dan anak yang dikasihnya, anak yang dinanti-nantikan 25 tahun, tiba-tiba Tuhan suruh persembahkan. Dan hebatnya Abraham, saudara. Saya juga punya anak, saya membayangkan kalau anak saya disuruh dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan saya membayangkan betapa galaunya hati Abraham. Tetapi Abraham memutuskan untuk taat. Dan tindakan Abraham itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini, termasuk anaknya. Walaupun Tuhan menguji Abraham, saudara, pada waktu itu. Tapi kita lihat bahwa kasih adalah dasar kita untuk taat. Yang ketiga, saudara, kebenaran tentang ketaatan. Yang ketiga adalah ketaatan itu adalah bukti dari iman kita. Kalau kita berkata bahwa kita punya iman yang besar, bahkan lebih besar daripada apapun juga. Kita sering membanggakan itu. Kita punya iman yang luar biasa. Kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ternyata bukti bahwa kita itu taat adalah bukti bahwa kita itu punya iman, maksud saya, adalah pada waktu kita melakukan ketaatan.
Kalau kita melihat, saudara, kalau kita melihat di Ibrani pasal yang ke-11, maka kita akan melihat ada begitu banyak kata-kata yang berkata begini. Karena iman, maka Abraham taat. Karena iman, maka Musa taat. Jadi dasarnya karena iman, ya, maka dia taat. Jadi iman adalah ketaatan adalah bukti dari iman saudara. Kalau kita berkata bahwa kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan, maka buktinya adalah ketaatan. Ketaatanmu menunjukkan seberapa besar engkau percaya kepada Tuhan. Seberapa besar engkau punya iman kepada Tuhan. Karena ketaatan itu membuktikan bahwa iman saudara itu memang benar-benar penuh. Iman yang disertai dengan perbuatan. Bukan hanya iman yang percaya saja, yang tidak aktif. Tapi iman yang disertai perbuatan. Karena iman maka Abraham pergi keluar. Karena iman maka Musa itu melakukan sesuatu. Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena iman maka Nuh membangun bahtera. Ketaatan adalah bukti dari iman. Kalau orang berkata, buktikan imanmu. Tunjukkan dengan ketaatanmu. Karena itu adalah bukti dari iman percaya kita kepada Tuhan. Itu adalah 3 kebenaran tentang ketaatan, saudara. Dan saya akan share kepada saudara kenapa kita mesti taat. Ya. Apa alasan kenapa kita harus taat? Yang pertama adalah ketaatan itu menyenangkan hati Tuhan. Itu hal yang paling penting yang harus kita perhatikan. Ketaatan itu menyenangkan hati Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau menyukakan hati Tuhan. Dan inilah jawabannya. Bukan dengan nyanyian yang merdu. Bukan dengan penyembahan yang bisa kita lakukan walaupun itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita kembali di 1 Samuel 15 ayat 22. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ya. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, kalau kita berbicara tentang korban sembelihan dan korban bakaran, itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk orang Israel lakukan, saudara. Ya. Bahkan Tuhan sampai memberikan perintah khusus. Bagaimana cara menata korban bakaran. Bagaimana cara mengurus korban sembelihan. Karena itu penting di mata Tuhan. Itu merupakan wujud persembahan, penyembahan dari bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Tetapi Tuhan bilang begini. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Firman Tuhan berkata Tuhan itu senang mendengarkan pujian umatnya. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan bertahta di atas penyembahan umatnya. Tetapi apa yang paling menyenangkan hati Tuhan adalah ketaatan kita. Kalau kita berkata sekali lagi kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka ketaatan adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan. Sehingga Tuhan berkata, ketaatanmu lebih penting dari segala penyembahanmu. Karena saya percaya begini, bahwa bukti juga salah satu bukti dari penyembahan kita. Yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan adalah ketaatan kita. Dan itu adalah penyembahan yang luar biasa. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus taat? Yang kedua adalah ketaatan. Itu adalah kunci dari revival dan miracle. Ketaatan itu adalah kunci dari kebangunan rohani dan mujizat. Saudara, nggak akan ada mujizat tanpa ketaatan. Alkitab mencatat seperti itu. Nggak ada mujizat tanpa ketaatan. Maka ada begitu banyak cerita-cerita di Alkitab yang selalu diawali dengan ketaatan terlebih dahulu. Begitu mujizat terjadi, ya, selalu awalnya adalah ketaatan, saudara. Bagaimana kalau kita lihat bahkan terhadap orang-orang
yang kelihatannya di luar Tuhan, tapi asal menuruti perintah Tuhan, Tuhan aja jamah, saudara. Kita lihat peristiwa Naaman. Naaman itu bukan orang percaya. Ya. Naaman bukan orang percaya, tapi dia punya bujang, dia punya pembantu orang Israel. Pada waktu dia sakit kusta, bujangnya, pembantunya bercerita kepada Naaman ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Dan kemudian Naaman datang kepada Elia. Dan singkat cerita, saudara, pada waktu itu Naaman disuruh berendam di sungai Yeriko. Awal-awalnya Naaman nggak mau, awal-awalnya Naaman nggak taat, saudara, ya nggak mau. Pride-nya, nah ini yang menghalangi ketaatan itu kesombongan kita. Yang menghalangi ketaatan itu ketidakpercayaan kita. Iman yang kurang percaya itu, saudara. Naaman ngomong, ngapain saya itu berendam di sungai yang kotor. Di daerah saya itu sungainya lebih bagus-bagus, lebih bersih-bersih. Tapi akhirnya suatu ketika karena Naaman mungkin desperate ya saudara ya, putus asa, akhirnya ya sudah saya turuti. Dan puji nama Tuhan, Naaman mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Apalagi saudara contohnya, pada waktu bangsa Israel keliling Yeriko, saudara, itu adalah juga bukti ketaatan yang melahirkan revival atau miracle juga. Kebangunan rohani atau mujizat yang terjadi yang luar biasa. Bayangkan disuruh keliling tembok Yeriko. Dan pada waktu itu pasti dia dilempari dengan kotoran, mereka dilempari kotoran, mereka dilempari batu, mereka diejek-ejek. Dan mungkin mereka berkata bahwa ngapain kita lakukan itu. Tapi karena mereka taat, dan itu berlangsung 7 hari berturut-turut, saudara. Pada waktu mereka taat, mujizat terjadi. Revival terjadi, saudara. Yang ketiga, kenapa kita mesti taat? Kita buka di 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Kita sering mendengar perintah Tuhan, undangan dari Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Padahal salah satu kuncinya untuk kita bisa tinggal di dalam Dia. Jadi yang ketiga adalah ketaatan itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa tinggal di dalam Dia. Dan pada waktu kita tinggal di dalam Dia, firman Tuhan berkata bahwa kalau di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kalau tinggal di dalam Dia, berarti seperti firman Tuhan katakan, I can do all things to Christ who strengthen me. Saya bisa lakukan segala sesuatu melalui Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita lihat ayatnya, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 22. Firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam Dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ayat 24 firman Tuhan berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Allah diam di dalam kita. Ketaatan adalah kunci masuk untuk kita tinggal di dalam Dia. Itu sangat penting, saudara. Karena di luar Dia, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang keempat, yang terakhir, di ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Artinya akan ada doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan pada saat kita melakukan perintahnya. Tapi saya mau garis bawahi penting ini, saudara. Jangan sampai motivasi kita untuk kita taat itu supaya kita mendapatkan pengabulan doa-doa kita. Makanya tadi di awal saya share kepada saudara bahwa kekristenan itu adalah tentang bagaimana engkau taat dan apa yang menjadi motivasi hatimu ketika engkau melakukan ketaatan itu. Ini bonus, saudara. Bonusnya adalah pada waktu kita berdoa, apa saja yang kita minta kita memperoleh daripadanya. Karena kita mentaati perintahnya itu hanya bonus. Bonus dari Tuhan sebagai Bapa kepada anak-anaknya.
Kalau kita punya anak, kita juga melakukan itu. Kalau saya ditanya oleh orang-orang, apa yang paling diinginkan oleh anak-anakmu lakukan? Yang pertama, saya ingin anak-anak saya mengasihi saya. Yang kedua, saya ingin anak-anak saya punya hati yang taat. Kenapa, saudara? Kadang-kadang ada banyak anak-anak, ya, anak-anak rohani, anak-anak jasmani, saudara. Sampai suatu kali kalau mereka lagi melakukan sesuatu yang kurang baik, saya sampai sempat berkata kepada seseorang pada waktu itu, yang saya minta itu saya nggak minta misalnya ditraktir apa, saya nggak minta untuk mereka melakukan sesuatu yang baik apa, ya, belikan saya barang-barang yang bagus, saya nggak minta itu. Tapi asal cukup mereka bisa melakukan segala perintah Tuhan, mereka mentaati segala perintah Tuhan, mereka berbuat baik, itu sudah cukup buat saya. Begitu juga di mata Tuhan, saudara. Ketaatan itu sangat amat penting. Dan apakah kita sudah menjadi pribadi yang taat? Karena seharusnya Tuhan sudah menggantikan hati yang keras dengan hati yang taat. Kalau kita masih memiliki hati yang keras, firman Tuhan berkata, bertobatlah sekarang. Karena firman Tuhan berkata, kalau pada hari ini kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Tuhan lembutkan hatimu. Dan supaya kita memiliki hati yang taat. Maka saya percaya bahwa saudara akan mengalami peaceful. Di dalam Filipi 4 ayat 9 berkata bahwa, kita lihat sebentar di ayat terakhir ini, Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pada waktu kita melakukan ketaatan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang mengalir, yang melebihi apapun juga. Selamat melakukan ketaatan dengan dasar yang benar, yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, ampuni kami. Kalau saat ini Tuhan Roh Kudus juga mulai menegur kami, mengoreksi kami kalau kami memiliki hati yang kurang taat. Buat kami belajar Tuhan bahwa kami gak bisa taat setengah-setengah. Ketaatan yang setengah-setengah itu adalah ketidaktaatan di mata-Mu. Kami gak mau seperti Saul Tuhan, yang punya ketaatan setengah-setengah. Yang sebetulnya hanya mau melakukan ketaatan hanya untuk demi dirinya sendiri. Bukan untuk Tuhan. Sebab itu pimpin kami. Biar Tuhan juga terus memberikan kami hati yang baru, yaitu hati yang taat. Mampukan kami Tuhan, Roh Kudus, tuntun kami, pimpin kami, kami memberikan diri kami untuk dipimpin oleh Engkau sendiri Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, terobosan demi terobosan yang baru, Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang taat kepadamu. Dan biarlah kami melakukan ini dengan motivasi hati yang benar, yaitu karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, pimpin kami di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara.